Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Nah, di video kali ini aku bakal membahas terkait dengan seleksi wawancara LPDP ya, masih terkait hal tersebut karena seleksi wawancara LPDP di tahap 1 itu masih berlangsung. Pada video kali ini aku bakal bahas juga nih terkait dengan bocoran dari calon awardee yang sudah melakukan seleksi wawancara tahun 2022 ini. Nah, buat kalian yang penasaran atau buat kalian yang mau mempersiapkan diri untuk seleksi wawancara LPDP, tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja aku bakal bahas Q&A terkait dengan seleksi wawancara yang masih banyak banget dipertanyakan oleh calon awardee. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan pihak interviewer itu terdiri dari siapa aja sih Kak? Nah, ini sebenarnya aku udah sebutin di video-video aku sebelumnya bahwa pihak interviewer itu ada 3, ya kan? Yang pertama adalah dari pihak LPDP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari pihak akademisi, misalnya dosen kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah jelas psikolog. Jadi 3 pihak ini yang bakal mewawancarai kalian yang akan menjadi interviewer kalian saat seleksi wawancara LPDP. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan bahasa yang digunakan ketika seleksi wawancara LPDP. Hal ini masih banyak banget ditanyain, Kak, wawancaranya ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. Nah, kalau aku menjawab dengan pengalaman pribadi aku, meskipun tujuan dari perguruan tinggi tujuanku itu adalah dalam negeri, yaitu di UGM, aku tetap menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena pihak interviewer itu menanyakan dalam bahasa Inggris. Alasannya adalah ketika kita memilih UGM kan, misalnya kebetulan di UGM itu ada akreditasi internasional, jadi kita juga diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris gitu. Itulah alasan interviewer ketika saya disuruh menggunakan bahasa Inggris. Dan itu tanpa persiapan apapun ya, jadi on the spot banget dan alhamdulillah lolos juga. Nah, buat kalian nih yang belum wawancara, kalian bisa mempersiapkan dengan baik nih jawaban bahasa Inggrisnya seperti apa, atau misalnya kalian yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik gitu ya, atau misalnya yang kemampuan bahasa Inggris yang memadai gitu ya, atau yang menurut kalian itu masih kurang, kalian harus bisa belajar lagi karena takutnya waktu ditanya kalian gak bisa jawab sama sekali, jangan sampai ya. Jadi ketika ditanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu tergantung dari pertanyaan dari interviewer. Kalau misalnya interviewer bertanya menggunakan bahasa Inggris, tentunya kalian harus menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Begitupun kalau misalnya interviewer menggunakan bahasa Indonesia, kalian jangan sok-sokan nih pakai bahasa Inggris, jadi menyesuaikan aja. Dan ketika kalian memilih perguruan tinggi dalam negeri, itu tidak menjamin bahwa wawancaranya full Indonesia, enggak ya. Jadi pasti ada penggabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tersebut. So, persiapkan dengan baik ya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu terkait dengan Kak, misalnya nih, kalau misalnya kita menjawab tidak sesuai dengan isi yang udah kita tulis gimana? Apa nggak apa-apa gitu? Karena kalau misalnya sesuai dengan isi belum bisa menjabarkan atau kurang bisa menjabarkan kayak gitu kan. Nah, ini catatan penting nih buat kalian yang mau mendaftar juga, bahwa isi itu penting banget dibuat waktu seleksi administrasi kan. Nah, itu kalian nggak boleh buat asal-asalan. Karena apa? Karena ketika wawancara kalian harus mempertanggungjawabkan isi dari isi yang udah kalian tulis. Jadi kalau misalnya kalian nih masih bertanya kalau menjawab nggak sesuai isi gimana, kalau saran aku sih jangan. Kalian harus menjawab sesuai dengan isi yang kalian tulis. Karena ketika kalian itu menjawab keluar dari topik isi, maka bisa dikatakan kalian itu tidak mempunyai komitmen atau tidak berkomitmen. Jadi harus menguasai isi ya. Pertanyaan yang keempat terkait dengan seleksi wawancara LPDP, yaitu banyak banget yang masih tanya apakah pertanyaan di wawancara itu hanya mencangkup
esai aja, hanya menyakup isi yang udah kita tulis. Nggak juga ya. Jadi isi itu emang pasti ditanyain, itu sebagian besar. Cuma nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain selain isi. Jadi kalian juga harus belajar yang lain juga, kayak misalnya update informasi, kemudian studi kasus terkait dengan jurusan kalian, atau studi kasus terkait dengan peran kalian, itu juga penting banget untuk kalian pelajarin.